Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Alawiyah, mewakili dari kelompok 5 dalam PPL PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024 di SD Negeri 124 Palembang. Pada kesempatan pagi hari ini, bersama saya di sebelah kiri saya ada Guru Pamong PPL PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024, yaitu Ibu Dina Lestari SPDSD. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, baik Putri. Oke, mohon izin Ibu untuk kami melakukan wawancara. Adapun sebagai informasi tambahan, proses wawancara kita pada pagi hari ini adalah proses pengumpulan data yang kedepannya akan kami gunakan untuk mata kuliah Design Thinking, yaitu tentang demonstrasi kontekstual dan penerapan Design Thinking di SD Negeri 124 Palembang. Dan kedepannya insight analitis dari proses wawancara ini akan kami cantumkan di LMS kami. Kami berharap semoga Ibu bisa memberikan jawaban yang objektif kedepannya, dan kami izin mohon waktunya ya Bu. Baik Ibu, kita langsung saja mulai wawancaranya. Izin Ibu, kami dari kelompok 5 akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait penerapan Design Thinking di SD Negeri 124 Palembang. Sebelumnya izinkan saya bertanya, sudah berapa lama Ibu mengajar di sekolah di SD 124 Palembang? Di sini ya. Kalau untuk di sini itu kurang lebih hampir 1 tahun. 1 tahun Ya, karena Ibu baru mutasi. Kebetulan di bulan Oktober 2023 surat SK mutasinya turun. Di Oktober 2003 tahun kemarin udah mulai menjadi sini, jadi hampir tahun ya. 1 tahun. Oh iya benar. Baiklah Ibu, sudah 1 tahun kurang lebih di SD 124 Palembang. Dan sebelumnya kalau boleh tahu, izin bertanya, Ibu sudah mengajar di SD mana? Kalau sebelumnya saya mengajar di SD Negeri 138 di Bukit Kecil di Kota Palembang, juga di kota. Itu dari 2002 saya sudah mulai mengajar. Di 2003 mutasi di sini, jadi kurang lebih 22 tahun. Wow, sudah 22 tahun mengajar sebagai seorang guru. Kalau boleh bertanya Bu, apakah menjadi guru adalah cita-cita Ibu sejak awal? Benar. Wah, Karena saya dari kecil terinspirasi dari guru SD saya. Karena ada 2 guru pada waktu itu ya SD. Karena pada zaman dulu itu tahun 80-an itu gaya mengajar guru itu berbeda dengan sekarang. Kalau guru itu gurunya masih sifat apa ya, otoriter kayak gimana ya, kayak harus anak itu harus bisa mau menuruti kehendak guru gitu kan. Jadi pada saat di kelas 4 SD itu Ibu merasa kurang menguasai di pelajaran matematika. Jadi pada waktu itu ada sedikit rasa, kok aku diginiin ya gitu, kurang diperhatikan sama gurunya. Karena pada saat zaman dulu itu, kalau misalnya ada pembelajaran yang soalnya cuma 10 soal, kita dapat nilai 5 misalnya, tidak ada hukuman 5 kali pakai pisah. Tapi otoriter, jadi itu disebut otoriter. Ya masa itu apa ya? Memang cara pendidikan zaman dulu itu kan disiplin supaya anak itu mungkin baik ya, mungkin harus bisa. Cuman di pikiran kita merasa tertekan. Nah, jadi itu yang memotivasi saya. Nanti kalau saya jadi guru saya tidak akan seperti itu. Nah, kebetulan saya naik di kelas 5, saya bertemu dengan seorang guru. Pada saat itu gurunya masih lokal. Kenapa saya tahu dulu ibu itu Hono? Makanya berbeda kan. Nah, ibunya cantik, rapi, ramah, jadi terinspirasi. Ketika saya di kelas 5, saya merasa dihargai. Istilahnya apa yang saya ingin pahami itu memang dirangkul sama beliau. Kompetensi saya di bidang apa itu guru itu tahu ya. Jadi anak itu tidak bisa dipaksakan harus bisa matematika, harus bisa, semua harus bisa, tidak, karena kemampuannya kan berbeda-beda. Jadi pada waktu di SD itu ibu itu senang sekali, saya ya senang sekali diajak lomba, mau kegiatan diajak. Terus pembelajaran dia tidak bosan, tidak ada di kelas, diajak kami ke lapangan, jadi sangat menyenangkan.
Disitulah terinspirasi saya menjadi seorang guru. Oke, baiklah. Dapat disimpulkan bahwa inspirasi ibu menjadi seorang guru adalah role modeling yang dari guru SD. sebelumnya. Karena anak SD itu memori itu terekam. Saya sampai sekarang ingat guru dari kelas 1 yang mengajar saya, namanya sampai saya tahu. Sampai ya, saya kan sering main kan, betul di rumah. Jalan sama guru itu, saya apa? Mereka juga dengan saya tahu kan. Setelah pengalaman sekitar 22 tahun ya Bu, sudah panjang sekali mungkin. Mungkin Ibu bisa flashback Bu, bagaimana perasaan awal ketika Ibu menjadi seorang guru 22 tahun yang lalu? Awalnya ya senang, karena saya senang dengan anak kecil, senang bermain-main. Ketika itu pada saat saya mengajar pertama kali itu bidang saya di bahasa Inggris. Nah pada tahun 2000 itu bahasa Inggris bisa gencarnya. Jadi ya seneng lah ketemu anak-anak itu. Dari harapan saya itu ingin menjadi guru yang dirindukan. Menjadi guru yang dirindukan. Sebagai seorang guru, kalau boleh tahu, apakah Ibu mempunyai jabatan tertentu di sekolah atau di luar sekolah? Ya, selama 22 tahun ya. Kalau di sini karena saya baru, mungkin Ibu kepala sekolah belum memberikan saya jabatan. Kalau di sekolah yang lama, saya dipercayakan oleh kepala sekolah menjadi wakil kepala sekolah dan juga bendahara, pernah menjadi bendahara. Kalau di luar sekolah, apa ya? Sepertinya di masyarakat, di organisasi, di apa gimana? Di ikatan guru. Oh ya, di ikatan guru, di penggerak, ada sama itu. Di KKG saya jadi bendahara juga. Sudah banyak sekali sudah banyak pengalaman organisasi, sudah banyak. Terus juga kalau untuk guru pamong tuh sudah sering kalau di sana. Tiap tahun tuh setiap tahun itu kita ada mitra dari PGRI dan saya selalu jadi guru pamong. Alhamdulillah di sini pun dipercayakan menjadi guru pamong PTL. Sudah banyak sekali Bu, kalau bisa disimpulkan pengalaman Ibu sudah 20 tahun lebih menjadi seorang guru dan mempunyai banyak organisasi di luar. Selama mengajar, kalau boleh diceritakan kepada kami, apakah Ibu pernah menemukan kesulitan setelah menjadi guru 22 tahun? Ya, kesulitan ini mungkin lebih kepada apa ya, kita kan bertemu dengan orang yang karakteristiknya itu beda-beda. Untuk menyamakan persepsi itu mungkin kita butuh waktu. Kita tidak bisa memaksakan apa yang kita inginkan kemudian semua orang tidak bisa. Mungkin kesulitannya itu kita bagaimana cara kita merangkul orang rekan-rekan itu untuk mau bekerja sama, untuk solid, berkolaborasi. Itu aja tantangannya kalau di sebagai kesulitan ya Bu. Bukan kesulitan sih, mungkin ya tantangan kita bagaimana cara kita mengajak rekan itu mau keluar dari zona nyaman mereka, karena kan ditutup guru ini harus inovatif, partisipatif kan gitu. Itu aja. Setelah melihat kesulitan dan katakanlah tantangan tadi, bagaimana cara Ibu memperlihatkan atau mengatasi keberagaman siswa? Keberagaman siswa ya, bukan yang tadi. Ya kalau keberagaman siswa itu kita tidak bisa memaksakan juga. Setiap anak itu punya kemampuannya masing-masing, punya bakatnya sendiri-sendiri. Jadi kalau untuk masalah diferensiasi itu ini hal yang baru yang mungkinnya di dalam kurikulum mereka. Tapi sebenarnya itu secara tidak langsung kita sebagai guru, saya sudah menerapkan itu dari jauh-jauh zaman sebelum mengenal diferensiasi. Ya. Karena modul pengalaman saya sendiri di SD. Jadi saya tidak memaksakan kebiasaan. Untuk filosofi kehadiran itu yang menghambat kepada murid itu secara tidak langsung, oh ternyata ini sudah saya terapkan. Baiklah. Berarti artinya ketika mengatasi keberagaman siswa, Ibu sudah menerapkan yaitu pembelajaran diferensiasi. Ya, diferensiasi. Jadi kita petakan ya kemampuan minat belajarnya yang bagaimana kita tidak mau. Terus saya mohon bisa gini,
Ya kalau dia merasa nyaman seperti itu ya silakan. Yang penting kan intinya tujuan pembelajaran itu tercapai. Lalu kita beranjak ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu kalau cara mengukur berhasil tidaknya metode Untuk pembelajaran. Kalau untuk alat ukur itu biasanya kita kan pakai asesmen. Asesmen sesuai dengan tujuan pembelajaran, indikator-indikator yang diharapkan, ya. Terus bisa lihat dari hasil peningkatan belajar kalau memang untuk pengetahuannya. Terus juga bukan hanya pengetahuan, dari sikapnya juga kan, keterampilannya itu ya diukur dengan asesmen. Artinya kalau mau Ya, mengukur objektif ya. secara objektif itu menggunakan asesmen. Lalu pertanyaan selanjutnya, pembelajaran efektif seperti apa yang menurut Ibu bisa meningkatkan motivasi belajar? Nah, ini menarik pertanyaannya. Karena kita ini sebagai guru Pembelajaran dituntut untuk kreatif, untuk mencari berbagai macam strategi. Sebenarnya seluruh metode atau mode pembelajaran itu baik, tergantung dari bagaimana guru itu merancangnya. Ya. Kalau menurut pengalaman saya selama mengajar itu, anak-anak itu terkesan itu lebih melekat, yaitu diajak sambil bermain game, main game. Jadi pembelajaran tidak hanya di dalam kelas, itu juga bisa mengajak anak di luar kelas. Kalau dulu itu kan kebetulan sekolah kita dekat dengan museum, jadi saya lebih sering mengajak anak-anak itu terjun ke lapangan, ya. Jalan kaki kita ke museum. Itu yang mungkin jadi ingatan mereka sampai sekarang. Ya, berarti artinya ketika pembelajaran itu bisa dikatakan efektif kalau kita melibatkan siswa dan Cooperative learning ya pastinya. Lalu pertanyaan yang sedikit pribadi nih, Bu. Pernah nggak Bu merasa capek itu mengajar sudah 22 tahun? Kalau kita manusiawi itu pasti ada capeknya, ya. Ya nggak munafik lah, nggak ada yang nggak ada lah capek, itu pasti ada capek. Ya namanya kita manusia kan. Tapi dari itu kita menyikapinya itu dengan mengerjakan dengan ikhlas dan bekerja di ibadah. Jadi capeknya itu hilang. Kalau capek pegel-pegel tuh ya pasti nggak capek. Tapi kalau untuk capek ngajar ke siswa itu enggak. Insya Allah karena kita ikhlas menjalani, nggak terasa capek. Setelah pengalaman Ibu tadi, apa hal yang paling Ibu ingat ketika mengajar atau hal paling menyenangkan yang bisa Ibu ceritakan? Oh, yang paling menyenangkan membekas di saya sebagai anak ya. Itu ada apa? Saya kan biasa kan mengajar di kelas tinggi. Di kelas tinggi. Cara strategi pembelajaran anak kelas tinggi sama kelas rendah kan berbeda. Jadi ketika saya mengajar di sini, ini pengalaman di sini ya. Pada waktu pertama kali saya ditempatkan oleh kepala kelas, saya diletakkan di kelas 1. Jadi, ini pertama kali saya mengajar di kelas 1. Setelah 22 tahun. Iya, sudah 22 tahun lama kan di kelas tinggi kan. Jadi saya mencoba belajar di situ, ada pengalaman baru. Nah, ada hal yang menarik pada saat pertama kali itu, karena kan saya di Oktober, karena kelas 1 itu masih bulan Juli. Ada satu siswa yang namanya akan di kelas 1E, anak itu pada di kelas 1 itu nggak mau masuk. Tentu mau masuk selama 2 bulan itu orang tuanya selalu duduk di situ. Anaknya nangis, nggak tahu kenapa sebab nangis, kamu. Jadi pas ketika saya di kelas 1E, pada awalnya nggak mau masuk juga, itu gimana caranya anak ini biar mau kan? Cari tahu, mengadakan pendekatan. Alhamdulillah, ketika saya masuk, anaknya mau ya. Ternyata anak itu butuh ini pendekatan, ya. Kenapa takut? Kenapa nggak mau? Kenapa mau itu dia udah bisa? Kita cari tahu. Alhamdulillah anaknya mau sampai sekarang sudah naik kelas 2. Di kelas 2. Masya Allah. Sama pengalaman juga yang paling mengesankan juga sama di sekolah yang sama juga. Ketika dia di kelas 3 itu nggak mau sama guru. Ketika saya ngajar sampai jadi mau jadi semangat jadi ada magnet ya? dari kita. Bu, sampai orang tua itu ngucapin, Bu, terima kasih selama 1 tahun anakku nggak mau sekolah.
Saya nunggu di gerbang nangis sejak masuk di kelas ibu. Pagi-pagi udah mandi bu, udah bangun, udah mau sekolah. Sakit tuh mau sekolah. Tapi ketika saya mutasi ke sini, pada nangis semua. Sampai sekarang masih ada WA. Bu kapan bu kesini, bu main bu, kangen bu. Yang kita sendiri. Itu paling berkesan ya Bu. Paling berkesan. Jadi itu yang saya merasa apa ya? Bukan dari nilai, dari mereka tuh merasa nyaman dengan kita. Jadi saya merasa tuh apakah sudah bisa ya saya menjadi siswa yang dirindukan seperti itu. Guru yang dirindukan siswa. Wah, banyak sekali insight yang sudah kami dapatkan Ibu. Terima kasih banyak untuk waktunya. Mungkin cukup sampai di sini wawancara kita pada pagi hari ini. Kedepannya akan kami buat insight analitis terkait penerapan design thinking di sekolah. Terima kasih Ibu sekali lagi. Kami akhiri proses wawancara pada pagi hari ini. Saya Putri Alawiyah mewakili kelompok 5 bersama Ibu Dina Lestari SPD SD pamit undur diri. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.